Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bobi Ranto Payu. Seperti biasa, setiap hari setelah tutup pasar, sore atau malam, saya akan update bagaimana pergerakan pasar kita pada hari ini, serta bagaimana pergerakan investor asing di bursa efek kita. Pada hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2024, hari Jumat ya, di hari terakhir di minggu kedua Januari. Oke, sebelum kita masuk bagaimana asing di pasar kita pada hari ini, kita lihat dulu bagaimana review IHSG pada hari Jumat ini. Kalau kita lihat ya, IHSG ini kembali tutup positif ya di level 0,29% di akhir sesi. Dan kalau secara teknikal kita melihat bahwa ini pas di support di Fibo-nya ya, di Fibo 0,786 itu yakni di level 7297 di kisaran itu. Nah, sehingga melihat ini yang ke depan ada potensi untuk apa namanya ISG ini bisa kembali bergerak di atas Fibo 0 di atas Fibo 729 ini gitu ke atas. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan, maka diharapkan ISG bisa kembali rally di sepanjang channel ini dan mengetes kalau bisa ya sampai break all time high-nya lagi gitu. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Tapi kalau misalkan nanti dia bertahan, kalau misalkan nanti dia kembali koreksi, maka kita ada support di level ini di kurang lebih di 7.200-an ya di sini. Yang kalau misalkan dia bisa menembus ini, maka dia akan patah tren seperti yang kemarin saya jelaskan. Itu. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Itu adalah review teknikalnya IHSG. Nah, sekarang karena tadi hijau, maka ini adalah beberapa saham, besar saham yang menjadi uh, penggerak ya IHSG di zona hijaunya itu ada dipimpin oleh tiga bank besar ya, BBCA, BRI, BBMRI. Itu masing-masing menyumbang apa namanya weight-nya kurang lebih 0,33. Kemudian ada DSSA, NBMA, Avia, Unilever, MTR, Astra, dan Telkom. Itu adalah 10 besar saham yang menjadi penggerak index mover di zona hijaunya gitu. Kemudian untuk transaksinya sendiri untuk hari ini itu mencapai 1,2 juta kali. Ini saya belum koreksi ya ini 1,2 juta kali dengan total mencapai 9,4 triliun. Saya belum koreksi, mohon maaf ya, 9,4 triliun. Untuk investor asing sendiri ini dia dalam posisi net buy, kembali net buy ya, dengan nilai yang cukup fantastis, ini 1,12 triliun rupiah untuk hari ini saja. Kemudian saham-saham yang memiliki nilai terbesar di hari Jumat ini, yakni masih juga tadi diingat oleh tiga bank besar, yakni ada BMRI, BCA, BRI, dan Telkom, BBNI. Jadi lima besar ini bisa dibilang adalah empatnya adalah dari perbankan finansial. Kemudian Astra ini juga Astra juga kembali melanjutkan apa namanya pullback-nya di mana asing yang tadinya net sell sekarang sudah mulai masuk lagi pelan-pelan ke saham ini. Kemudian brand ya WNTR, AMRT dan seterusnya ini adalah 5 besar saham-saham di mana asing dalam posisi nilai transfer besar di tanggal 12 Januari ini gitu. Kemudian yang saham-saham yang net buy ya investor asing itu masih belum berubah banyak ya, masih tiga bank besar yakni masih BBRI, BBCA, BMRI. Kalau teman-teman mengikuti postingan ini rutin, ini masih tidak banyak berubah ya. Lima besarnya masih tetap seperti ini, Telkom, MTR. Nah, yang hari ini kita bisa perhatikan ini adalah yang hijau-hijau ini. Ini ada BMRI, tapi dia non syariah ya. Kemudian brand juga non syariah, TPIA syariahnya dan BBNI juga non syariah. TPIA ini dia di sini kita bisa perhatikan karena harga beli asing di hari ini itu 3.633 sedangkan close-nya di 3.590 artinya asing hari ini kalau kita lihat hari ini itu dia dalam posisi net net apa foreign floating loss
di 2,02%, sehingga dengan asumsinya seperti biasa saya ulangi, kalau harga bergerak ke harga BEP itu kita bisa manfaatkan sebagai tempat untuk mengikuti asing dalam bertransaksi, itu maksudnya gitu. Kemudian Cepin juga, meskipun Cepin tetap dalam tren turun ya, tetapi dia asing tetap net buy. Ya, ini di sini gitu. Nah, ini adalah beberapa saham-saham yang kita bisa perhatikan. Nah, untuk kita lihat gitu. Kemudian untuk yang net sell-nya sendiri masih tetap ada Astra ya, ini masih tetap net sell ya, tetap berkurang ala KLBF, AMRT, Nice Film. Ini adalah beberapa saham yang net sell investasi pada hari ini gitu. Itu kemudian untuk sepanjang tahun 2024 ini ya, investor asing sendiri itu sudah ah, membeli ya, sudah bertransaksi kurang lebih sebanyak 6,0 juta lot netnya itu ya, sudah net, artinya dikurangi buy and sell-nya gitu. Kemudian secara nilai sepanjang tahun 2024 ini asing sudah dalam posisi net buy dengan nilai 6,07 triliun. Jadi ini mungkin kalau ini bisa bertahan sepanjang 2024 Januari, paling tidak ini adalah jadi awal yang bagus ya di 2024, di mana asing masuk terus ke bursa efek kita. Semoga ya. Adapun saham-saham yang net buy investor asing ini saya ambil 15 topnya ya. Itu masih tetap juga belum berubah. Ada BBCA, BBRI, BBRI, tiga bank besar ini sudah mendominasi dengan total transaksi asing netnya itu sudah di atas 1 triliun. Untuk BBCA sendiri dia sudah hampir 2 triliun ya, 1,94 triliun. Tetapi sayangnya ketiga bank ini sudah asing sudah floating profit di sini. Di mana BBCA kalau kita lihat sepanjang 2024 harga akumulasi asing itu di 9.591, sedangkan closingnya 9.700. Artinya dalam posisi hari ini asing sudah untung 1,56% di saham BBCA. Itu cara dia membaca. Nah, kita bisa perhatikan beberapa saham yang yang fundamental bagus ya, tapi masih tipis selisih antara closing price-nya dengan average price-nya dari asing sendiri. Ini ada beberapa saham kayak misalkan Adaro, untuk yang syariahnya Adaro ya, syariah. Kemudian ada Akra di situ, juga syariah. Kemudian Telkom juga masih boleh ya, 1,17% masih terlalu tinggi lah gitu ya. Intergeo ini menarik ya, sudah, tapi saya ini khawatir dengan Tergeo ini karena cuma 5 kali transaksi nih, tetapi dengan nilai yang cukup fantastis gitu ya, 100 miliar gitu, dengan 5 kali frekuensi gitu, dengan 5 kali transaksi gitu. Jadi khawatirnya itu adalah ada udang balik waktunya gitu. Saya belum juga lihat. BRPT ini yang sangat menarik sebenarnya. Teman ini agak beresiko juga ya kalau emang berani untuk mau spekulatif buy juga silahkan. Di sini asing sudah floating loss nih, 10,5% minusnya. Di mana harga buy-nya mereka itu sudah 190, sedangkan closingnya di 1065, artinya ada selisih yang cukup jauh. Jadi kalau teman-teman ingin masuk di BRPT boleh, karena nanti kita akan jadikan ini sebagai target harga BRPT di 1190, target harga terdekat BRPT, yakni yang merupakan BEP-nya asing di saham ini gitu. Ini adalah saham-saham yang net sell. Astra masih tetap mendominasi, MDK, KLBF, Antam, dan Mainco. Ya, ini demikian ya share saya pada hari ini tentang bagaimana asing di saham di bursa efek kita, dan semoga informasi ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman di dalam mengatur stock pick ya, dalam memilih saham apa yang akan mau dibeli, apa yang di dalam portofolio, dan juga dalam mengatur strategi tradingnya gitu. Sekali lagi ini bukan kebijakan jual beli, murni sharing, dan teman-teman harap bijak ya dalam menerima informasi yang saya berikan. Dan jika teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat bagi teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, and share berbagai video yang ada di channel ini.
Terima kasih atas supportnya dan saya doakan teman-teman tetap happy biar tetap bisa trading dengan santai dan happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.